badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat, itu para wali-waliullah, ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Jangan lagi kita berbuat mengikuti kemauan ananiyah atau keakuan. Jangan semaunya, kalau tidak mau dihisap. Oleh sebab itu ada nanti acara hisap, ya, karena mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang tidak disenangi Tuhan, ya, seperti itu. Jadi intinya kalau sudah kita melihat Tuhan melalui perbuatan yang ada di dalam diri insan atau manusia, harusnya kita berhati-hati, ya, seperti itu. Jangan semaunya. Lalu kita melihat Tuhan setelah melihat nih di diri, oh ternyata afal perbuatan ini milik Tuhan juga, kita tidak punya. Lalu melalui asma. Asma itu apa? Nama, ya. Nama itulah pada hakikatnya yang mempunyai nama di seluruh alam semesta ini Tuhan juga. Semuanya pada hakikatnya namanya Allah juga, ya. Lalu kenapa ada nama kita? Ini yang perlu diluruskan, ya. Orang ini tinggi ananiahnya, keakuannya, kalau sudah diberi nama atau ditasmiahi orang tua, ya. Kalau tidak diluruskan, bukankah nama itu hanya sekedar penanda? Nama itu sekedar doa dari orang tua kepada kita, ya. Intinya supaya anak ini kan baik semuanya, ya. Nama itu penanda saja. Tapi setelah ditasmiahi, karena tidak ada yang menjabarkan, akhirnya diakui nama itu menjadi milik kita, ya. Contoh, ya, namanya siapa? Namanya siapa? Si Yusuf, ya. Yusuf ini, ya, Mas Yusuf ini nama penanda orang tua untuk kita. Tetapi karena tidak dijelaskan, akhirnya si Yusuf ini mengakui kulitnya milik Yusuf, kulit, ya, dagingnya milik Yusuf, darahnya milik Yusuf, ototnya milik Yusuf. Sampai mana? Tulang-tulangnya, sampai ke darah-darahnya, sampai ke seluruh badannya milik
Akhirnya diakui badan ini milik kita. Paham gak? Akhirnya apa? Semaunya memakai badan ini loh, semaunya. Karena Al-Quran dan Sunnah sudah diturunkan untuk menjadi suri tauladan dan untuk menata kehidupan manusia di alam dunia. Ya. Nah, ini yang mau kita lepas malam ini. Musyahadatul asma. Ya. Ini yang harus dilepas. Ya. Jadi yang namanya si Fulan bin Fulan tadi yang belum dipahamkan, dia mengakui darah, daging, kulit, sumsum, tulang, rambut, kuku, semuanya milik si Fulan bin Fulan itu tadi. Paham ya? Sekarang kita lepas. Kenapa kita lepas? Bukankah, ini saya beri satu contoh. Yang saya angkat ini apa? Namanya gelas. Ini nama penanda biar mudah untuk mencari barangnya. Gelas. Hakikat gelas ini tadi apa? Kaca. Ya. Tapi yang disebut tetap gelasnya. Hakikat kacanya tidak terlihat, akhirnya tidak diakui. Ya. Seperti itu. Maka kita harus kembali ke asal mula kejadian. Asal mula kejadian, Tuhan ingin bertajali melalui cahaya nurnya. Ya, nur Allah menjadi ruh kepada kita. Nur Muhammad menjadi jasad batang tubuh kita. Batang tubuh itu artinya apa? Yang meliputi seluruh jasad. Berarti hakikatnya jasad ini bernama Allah. Nah, di sini kita harus paham bahwa Allah bukan Tuhan. Ya, kembali lagi supaya paham. Jangan menyembah nama. Ya, bukankah anasir Adam tadi dari tanah? Tanah sudah diisyarah katanya Datuk Sangga. Diisyarah itu artinya sudah dijabarkan, ya. Tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nur Allah, Nur Allah diliputi Tuhan. Berarti jasad batang tubuh kita diliputi yang mempunyai nama. Jangan lagi kita akui ini milik kita. Karena semua gerak mewakili asmanya Allah. Seperti contoh orang tua memberi kasih sayang kepada anaknya, berarti mencerminkan sifat Maha penyayangnya Tuhan. Manusia adalah bersifat, bernama, tidak mempunyai. Karena mustahil mayat ini berkasih sayang, mustahil. Paham gak sampai di sini? Ya, bahwa yang berlaku semua ternyata nama Tuhan yang dikatakan Asmaul Husna. Kalau di ibu-ibu apa? Kalau di ibu-ibu karena mempunyai rahim jadi Ar-Rahim. Itu nama Tuhan juga. Berarti kita tidak mempunyai nama pada hakikatnya. Artinya apa? Kalau sudah tahu bahwa semua ini hakikatnya nama Allah, asma Allah, jangan lagi kita membanggakan nama kita. Jangan lagi mengakui diri ini milik kita. Paham ya?
Karena semua diliputi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak punya apa-apa. Tadi perbuatan dari awal, perbuatan milik Tuhan. Kita tidak mempunyai perbuatan. Sekarang asma hakikatnya asmanya Tuhan semuanya. Kita tidak mempunyai nama. Ya kan yang berlaku Asmaul Husna semua. Ya. Kalau lagi marah-marah, Maha menghancurkan. Tuhan juga. Coba direnungi Asmaul Husna. Itu yang berlaku kepada kita. Artinya Tuhan yang memiliki nama, bukan kita. Nah, dari orang tua sekedar penanda itu doa untuk kita. Oleh sebab itu, inilah nanti jalan kita menuju kepada Tuhan ketika sholatul daim melepas segala perbuatan dan nama kita. Kita tidak mempunyai apa-apa. Paham gak ini? Sama, ya. Dan itu sangat sederhana. Kita harus mentafakuri di situ. Setelah itu, baru setelah paham dengan mentauhidkan melalui asma, musyahadatul asma, kita menginjak kepada musyahadatul sifat. Masih ingat 7 sifat yang ada di dalam diri kita? Ya, masih ingat ya? Yang pertama apa? Hidup, ilmu, ya, basar, sama, alam, ya, kuasa, kodrat, dan kehendak, ya. Itu ada di dalam diri kita, tetapi bukan sifat kita. Artinya apa? Yang ini paling sering kita kaji, musyahadatul sifat. Ketika kita memahami bahwa hidup ternyata bukan milik kita, artinya jangan lagi kita merasa kita yang mempunyai wewenang di dalam kehidupan kita. Istirahatkan dirimu daripada mengaku-ngaku. Selama ini kan kita sibuk mengakui ibadah kita, amal kebaikan kita, ini milik saya, ini usaha saya, ini hasil kerja keras saya. Ya, istirahatkan. Karena semua pengakuan itu akan nanti menjurus kepada ananiyah yang mengakibatkan semua ibadah kita akan gugur, tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi merasa kita yang hidup. Oleh sebab itu ketika diberi hidup di waktu pagi hari, apa yang kita perbuat? Seseorang setelah dihidupkan dari tidurnya semalaman, pagi dibangunkan, yang kita pikirkan apa? Cari sarapan. Kita jangan buru-buru bangun, ya. Setelah diberi hidup lagi, sering saya ulang-ulang, harus bersyukur. Artinya Tuhan memberi kesempatan kepada kita 3 hal. Yang pertama, kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Bertaubat itu apa? Berhijrah. Bertaubat itu pada adabnya kita istighfar, tapi pada hakikatnya istighfar pun ternyata kita tidak mampu, ya kah? Karena yang mampu beristighfar itu ya yang hidup sebetulnya. Kita kan tidak bisa berkalam, tidak bisa berucap tanpa kalamnya Allah, ya. Nah, itu ketika kita sudah bangun,
kita diberi kesempatan untuk bertaubat lalu hijrah, ya, mengembalikan semua hak Tuhan, perbuatan Tuhan, asma Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Jangan ada lagi pengakuan. Seharian kita harus sadar billah, sadar kita selalu bersama Allah. Sadar melalui apa? Rasa. Tanpa merasakan, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, ini yang akan menjadi masalah. Diberi kesempatan taubat, akhirnya tidak taubat. Yang pertama. Yang kedua, diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah tadi intinya apa? Mengenal Tuhan, supaya bisa mengesahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita, kalau kita karena tadinya terhijab, akhirnya karena tidak sadar maka tidak esa. Itu loh. Dua. Ya, kalau seharian kita tidak sadar billah, artinya kita tidak memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan, artinya kita menzahirkan sifat Tuhan, ya, karena seseorang yang sedang menuju kepada Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.